Shalom saudaraku yang terkasih. Berjumpa lagi dalam Worship from Heart pada hari ini. Kita bersyukur untuk nafas, kehidupan, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita bersyukur untuk segala penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Percaya hari ini ada kesempatan yang baru, ada pintu-pintu yang dibukakan. Percaya hari ini ada terobosan-terobosan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Saya mau mengajak kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, melibatkan hati kita, emosi perasaan kita, melibatkan pengertian kita, melibatkan kehendak kita. Kita harus menyembah Tuhan, mengerti apa yang kita ucapkan. Dan kita harus dorong diri kita untuk punya kehendak menyembah Dia. Kita mau berkata hari ini, Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Tuhan, aku mencintai Engkau, aku mengasihi Engkau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus,
kasih-Mu Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Kami mencintai Engkau Tuhan. We love you Jesus with all our heart. We love you Jesus with all our mind. We love you Jesus with all our strength. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami, kami mengasihi Engkau. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Uridia masyana lama, inara lama yana lama yana lamo, iridia lama she, inara lama shana lamo. Haleluya. Engkau adalah kasih. Engkau sudah mengasihi kami. Kau sudah buktikan kasih-Mu mati buat kami. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas semua kebaikan, semua kasih-Mu Tuhan. Kami mau mencintai, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan, kami mengasihi Engkau. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah menerima kami apa adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau setia, Kau adil, Kau benar. Dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu? Dengan apa kami bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidup kami? Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau baik Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu selain puji syukur kami, selain sembah kami, selain kasih kami kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati perenungan-Mu pada hari ini.
Biar kami semakin mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Urapi hamba-Mu, berkati semua kami. Bersabdalah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 yang menulis demikian. Ini pernyataan Yusuf kepada saudara-saudaranya setelah mereka tahu bahwa raja muda di Mesir ternyata adik mereka Yusuf, yang mereka pernah hianati, yang pernah mereka mau bunuh, tapi akhirnya mereka jual sebagai budak. Saudaranya jahat sekali sama Yusuf. Mereka benar-benar ingin melenyapkan Yusuf dari hidup mereka karena mereka iri dengan Yusuf. Bapaknya Yakub sayang sekali sama Yusuf, dan itu membuat saudaranya dengki, iri. Hati-hati dengan dengki dan iri. Itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa kalau kita nggak bisa kontrol, saudara. Ini pernyataan Yusuf. Setelah Yusuf ketemu mereka ketakutan dan mereka minta ampun kepada Yusuf untuk kesalahan mereka. Memang kamu telah mereka-rekakan, merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya, merencanakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Satu faktor yang menyebabkan Yusuf bisa menerima dan mengampuni saudara-saudaranya yang sudah begitu jahat kepada dia, karena dia kenal Allahnya. Karena Yusuf tahu cara kerjanya Tuhan. Karena Yusuf mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan akan melenyapkan semua ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu dendam, tidak perlu benci. Tuhan kita Tuhan yang bekerja dengan strategi, saudara sekalian. Percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita, dan Yusuf tahu itu. Saudara-saudaranya merencanakan yang jahat kepada dia, bahkan mereka melakukan hal yang jahat kepada dia. Tapi Yusuf sadar itu adalah bagian daripada skenario Tuhan atas hidupnya. Saudara, Yusuf itu orang Yahudi, orang Israel. Tidak mungkin bisa jadi raja muda di Mesir. Beda suku, beda latar belakang. Gak mungkin, saudara. Dia bukan native-nya Mesir. Tapi Tuhan punya tujuan. Perhatikan, our God is God of intentionally. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Tuhan punya rencana buat Yusuf harus jadi raja muda di Mesir. Jalan satu-satunya harus melalui pengkhianatan saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai budak. Akhirnya dia terdampar di rumah Potifar, yang adalah pejabat Mesir. Dan kemudian dia difitnah, masuk penjara. Nah, kalau sudah di penjara kan semakin dekat dengan istana. Seringkali apa yang kita anggap hal yang buruk, hal yang jahat, kita alami, sebetulnya adalah cara Tuhan, strategi Tuhan membawa kita menuju kepada destiny kita. Jalannya kadang-kadang sulit, jalannya kadang-kadang berliku-liku,
Jalannya kadang-kadang disebut jalan penderitaan. Yesus untuk menyelamatkan dunia, untuk membuktikan kasih Allah, dia harus menderita. Jalannya jalan penderitaan. Iblis tidak tahu rencananya Bapa. Iblis pikir dengan membunuh Yesus di kayu salib, rencana Bapa gagal. Kecele, saudara. Ternyata rencana Bapa tergenapi, terjadi dengan Yesus mati di kayu salib. Iblis tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan gak pernah punya rencana jahat dalam hidup Anda. Tuhan gak pernah punya rencana buruk dalam hidup Anda. Orang bisa punya rencana buruk sama kita. Orang bisa bully kita, manipulasi kita. Orang bisa jatuhkan kita. Orang bisa hianati kita. Orang bisa singkirkan kita. Orang bisa sakiti kita. Tapi kalau kau kenal Bapamu, Bapa bisa mengubahnya orang jahat menjadi kebaikan bagi kita. Saudara, kalau kau ngerti ini, kau akan bisa bersyukur. Kau akan bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk orang-orang jahat yang mungkin lakukan hal yang buruk kepadamu. Engkau tidak ngomel, nggak mengeluh, nggak bertanya mengapa. Ketika engkau dikhianati, ketika engkau mungkin sepertinya dibully, dilecehkan, kadang-kadang itu jalan kita untuk naik ke atas, saudara sekalian. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah, ada rencana Bapa yang baik. Pasti ada tujuan Tuhan. Kita nggak bisa mengerti sekarang, tapi setelah engkau bisa melewatinya, engkau menoleh ke belakang, dan engkau akan berkata, oh iya, ini maksudnya, ini rencananya. Bapa ingin menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Dia utus Yusuf berjalan di depan, mendahului. Dan akhirnya Yusuf menjadi berkat, bukan cuma bagi Mesir, tapi bagi bangsanya. Mereka tidak kelaparan, mereka bisa hidup. Saudara sekalian, percayalah, ada rencana Tuhan yang baik dan besar dalam hidup kita. Bahkan lebih besar dari yang kau bayangkan, yang kau harapkan. Mungkin jalannya jalan penderitaan, tapi itu akan membawa saudara dalam destinimu. Makanya jangan jadi orang yang suka sakit hati, yang gampang tersinggung, gampang kecewa. Jangan jadi orang yang dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit marah. Itu cara Tuhan membawa kita, mempush kita, mendorong kita menuju destiny kita. Mungkin hari-hari ini hal-hal buruk kau alami, bersyukurlah. Orang punya rencana jahat, tapi kita bersyukur punya Allah yang baik, yang bisa mengubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang secara khusus sedang dihianati, disakiti, engkau dirugikan oleh perlakuan buruk orang kepadamu. Engkau menjadi korban bullying, engkau merasa difitnah, disakiti, dicampakkan, disingkirkan. Saudara, kita gak ngerti proses Tuhan, kita gak ngerti jalan Tuhan. Seringkali Tuhan membuat kita mengalami jalan penderitaan, melewati jalan penderitaan, karena di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang besar. Di balik penderitaan itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan mengeluh, jangan sakit hati, bersyukur dan jalani saja. Saya mau berdoa bagi saudara yang merasa korban. Urala batakandala basyandala batakandala basyandala. Berkati setiap saudaraku Tuhan. Biar kami punya hati seperti hati Yusuf. Kami punya sikap attitude mental seperti Yusuf. Biar kami tidak punya mental korban, selalu disakiti, selalu dikorbankan, selalu dikhianati.
tapi kami bisa melihat ada tangan Tuhan sedang bekerja atas hidup kami. Kami bisa melihat rencana Tuhan, tujuan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kadang-kadang jalannya menyakitkan, kadang-kadang jalannya penderitaan, kadang-kadang jalannya kami harus bunuh ego kami harus runtuhkan semua gengsi harga diri kami harus kosongkan diri kami ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, tolong setiap mereka. Kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi karena Tuhan mendorong kami menuju destiny kami. Tuhan mendorong kami menuju kepada berkat yang besar, kepada kemuliaan yang besar yang Kau akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Uralala, bersyukur walaupun sakit, walaupun pahit, bersyukur walaupun tidak mudah, bersyukur kepada Tuhan, haleluya, haleluya. Katakan Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak. Layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, amin. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, amin, haleluya. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya.